Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Olvin C. Hocum SPD dengan NIM 2512207, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025, program studi IPA Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini tanggal 27 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Veteran Halmahera dengan materi karbohidrat. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan proses belajar, kita mau awali dengan doa. Dipersilakan yang sudah bertugas. Mari kita berdoa. Tuhan, karena kami anak-anakmu menggunakan proses belajar kami, berkati proses belajar kami dari awal mengenai dan biarlah apa yang terjadi di hidup kami terseperti dan kami tidak dapat. Amin. Oke, semuanya berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Yang lain tolong perhatikan di depan, Bu mengecek kehadiran semua. Ladies angkat 3, hadir Clara, hadir Bu. Christophian Mode, Hadir, Bu. Priscilia, hadir Bu. Eka Natalia, hadir Bu. Joshua, Hadir, Bu. Malaysia, hadir Bu. Anita, hadir Bu. Poppy, hadir Bu. Febriano, Hadir, Bu. Delviana, hadir Bu. Jessica, hadir Bu. Yani, hadir Bu. Lespina, hadir. Marcel, Hadir, Bu. Gerdolina, hadir Bu. Arwen, Hadir, Bu. Febrian, Hadir, Bu. Yona, Alfa. Karet, dan Yulin Cetaku. Oke, sebelum Ibu kita masuk dalam tujuan pembelajaran, di sini Ibu menjelaskan kembali materi yang pernah kalian pelajari di kelas 7 tentang energi sebagai sumber kehidupan. Ya. Siapa yang masih ingat yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, energi adalah sesuatu yang dilakukan. Berarti kemampuan ya. Kemampuan yang
kekuatan. Kan? Energi, dan energi yang kita peroleh dari apa? Makanan. Dari makanan. Karena makanan ini mengandung zat-zat protein, karbohidrat, dan lemak. Ini salah satu sebagai sumber kekuatan atau energi di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan zat karbohidrat dan menjelaskan fungsi karbohidrat dan menjelaskan jenis-jenis karbohidrat dan menyebutkan sumber makanan karbohidrat. Dan kemudian tujuan pembelajaran kita. Setelah melakukan uji kandungan zat pada bahan makanan atau peserta dapat mampu mengidentifikasi kandungan zat pada bahan makanan. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil uji zat pada bahan makanan. Oke. Materi yang kita belajar hari ini adalah karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Dan kemudian ada jenis-jenis karbohidrat, ada karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Kemudian sumber makanan karbohidrat, biji-bijian yang utuh, umbi-umbian, buah-buahan dan sayuran. Ini adalah sumber makanan dari zat karbohidrat. Sekarang bagaimana kita dapat mengetahui bahan makanan mengandung zat karbohidrat? Kita melakukan uji, ya. Kita melakukan uji kandungan zat pada bahan makanan dengan menggunakan larutan betadin, sehingga kita bisa mengetahui, ya, bahan makanan apa saja yang mengandung zat karbohidrat. Oke, sekarang kita lanjut praktikum. Nah, ini praktikum. Sebelum Ibu lanjut dalam praktikum, Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks? Oke, apa yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks? Adalah molekul yang panjang yang dicerna dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kita kasih contoh, nasi, sayur, dan kacang-kacangan itu yang dicerna sangat membutuhkan waktu yang lama.
Ditunggu berapa menit ya? 30 menit. Perhatikan di situ setelah kalian mencampurkan dengan larutan betadin, tunggu 3 menit. Apakah terjadi perubahan warna atau tidak? Dan kalian amati. Jadi kalian perhatikanlah dia KPD-nya ya. Dia berubah warna atau tidak? Jadi kalian perhatikan perubahan yang terjadi ya. Ada makanan. Ya. Baca layar KPD-nya ya. Pelajari dulu langkah-langkahnya, kemudian baca daftar teorinya sudah ada di KPD. Oke. Siapa yang sudah? Hasilnya? Mari kita presentasi hasil uji kandungan zat pada bahan makanan. Oke, kelompok 1. Mari kelompok 1. Dipersilakan maju ke depan untuk presentasi hasil. Menggunakan larutan betadin untuk menguji suatu makanan mengandung karbohidrat apabila makanan dideteksi oleh betadin terjadi perubahan pada makanan berwarna hitam tersebut mengandung karbohidrat. Bila semakin hitam berarti makanan banyak mengandung karbohidrat. 1. Apa fungsi larutan betadin? Mencegah pertumbuhan dan tumbuhan penyakit. Penyebab penyakit betadin mengandung biotis sebagai bahan aktif. Berdasarkan uji yang dilakukan bahan makanan, manakah yang termasuk sumber karbohidrat? Nasi dan roti. Simpulkan apa yang dapat hasil percobaan ini. Bahan makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman atau biru keunguan setelah dideteksi betadin menunjukkan positif mengandung karbohidrat. Oke, duduk. Berikut lagi kelompok 2. Mari kelompok 2. Mari kelompok 2.
berwarna pada nasi di utama, minyak orange roti di utama. Keterangan menggunakan larutan betadin untuk membentuk suatu makanan mengandung karbohidrat. Apabila makanan dideteksi oleh betadin, terjadi perubahan pada makanan berwarna hitam tersebut mengandung karbohidrat. Bila semakin hitam berarti makanan banyak mengandung karbohidrat. Nomor 1, apa fungsi larutan betadin? Mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman. Penyebab penyakit. Betadin mengandung peridon iodin sebagai bahan aktif. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 3. Baiklah, sekarang kami akan bertiga presentasikan hasil. Bahan-bahan yang dijadikan nasi pertama minyak orange kemerahan, roti utama. Keterangan menggunakan larutan betadin untuk membentuk suatu makanan mengandung karbohidrat. Apabila makanan itu dideteksi oleh betadin, terjadi perubahan pada makanan berwarna hitam tersebut mengandung karbohidrat. Bila mengandung hitam berarti makanan banyak mengandung karbohidrat. 1. Apa fungsi larutan betadin? Nomor 2, berdasarkan uji yang dilakukan pada makanan, manakah yang termasuk sumber karbohidrat? 3. Sebutkan apa yang dapat dihasil kecuali. Jawaban nomor 1, mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman. Penyebab infeksi. Betadin mengandung Povidin iodin sebagai bahan aktif. Jawaban nomor 2, yang termasuk sumber karbohidrat adalah nasi dan roti. Nomor 3, bahan makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman atau biru kehubungan setelah dideteksi betadin menunjukkan positif mengandung karbohidrat. Oke, lanjut kelompok 4.
Oke, sebelum ibu masuk di umpan balik, ya, sebelum ibu masuk di umpan balik, di sini ibu persilakan salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Siapa? Oke, silakan. Saya mewakili dari semua kelompok menyampaikan hasil pengamatan dari tes kualitatif. Betadine menunjukkan keberadaan jenis karbonhidrat dalam suatu sampel dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk dalam sesi pertanyaan dari hasil yang kalian dapat. Ya, di sini ibu bertanya saat kalian melakukan pengujian mencampurkan gabungan betadine yang terjadi pada bahan tersebut, dia berubah warna Biru kehitaman. Oke, biru kehitaman. Berarti biru kehitaman ini mengandung zat karbohidrat. Jadi bahan-bahan yang tertentu yang ada nasi, ada roti, ada minyak kelapa, ya saat kalian uji hanya beberapa bahan saja yang mengandung karbohidrat. Mengapa dia tidak mengandung karbohidrat? Tapi dia salah satu bahan makanan. Siapa yang bisa menjawab? Minyak. Kenapa minyak tidak termasuk bahan termasuk zat karbohidrat? Kenapa minyak kelapa tidak termasuk bahan karbohidrat? Karena kenapa? Saat kalian perhatikan, yang terjadi perubahan warna biru kehitaman hanya adalah karbohidrat kan? Ada dua, hanya nasi dengan roti. Minyak tidak. Sehingga dia tidak berubah, maka minyak tidak termasuk karbohidrat. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum ibu lanjut dalam tes? Sudah tidak ada? Oke, sekarang ibu berikan kesempatan kalian menjawab
Sekarang kita jawab tes 3 soal. Silakan. Oke, dikumpul. Dikumpul hasil tesnya di depan di sini. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini adalah karbohidrat adalah nutrisi esensial yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi Oke, sekarang Ibu berikan tugas. Ibu berikan tugas rumah, ya. Itu kalian jelaskan bagaimana pentingnya kita menjaga pola makan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas rumah. Dengan tugas rumah mengapa sangat penting untuk menjaga pola makan kita. Oke, sebelum kita pulang, saya persilakan kepada siswa untuk membawa doa pulang. Dipersilakan. Ladies. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengajarkan kami dari awal sampai akhir secara baik. Segala dan kebetulan yang menjadi kami berjalan juga menghibur kami dan menghibur mereka yang berjalan dan mereka sampai pada tujuan yang selamat. Dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin.